Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 101 Palembang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 2 di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pre-teaching dengan rangkaian pembelajaran meliputi modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik, dan instrumen penilaian. Berikut video pre-teaching saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak-anak semuanya sehat? Sehat, Bu. Sudah makan apa belum, Nak? Sudah, Bu, makan telur. Alhamdulillah. Tadi jajan. Iya, Bu. Alhamdulillah. Sebelum belajar, Bu akan absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini, anak-anak? Ada semuanya, Bu. Oke, alhamdulillah, berarti anak kelas 4A semuanya dalam keadaan sehat dan diberi kesehatan, beri kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak siap belajar? Ya. Nah, kalau siap, silahkan kita baca doa terlebih dahulu. Silahkan Nak Ahmad Suskadi dipimpin doanya, Nak Ahmad Suskadi. Ya, Bu. Baiklah, marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila, ya, Nak, ya. Ya, Bu. Oke, alhamdulillah. Semangat anak-anak. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Setelah kita menyanyikan lagu wajib, mari kita menyanyikan profil pelajar Pancasila. Siap? Siap. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa. Anak-anak masih semangat? Semangat, Bu. Pelajar? Ya, Bu. Ya. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan dan berikan tugas kepada anak-anak untuk membaca materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, anak-anak lihat di gambar itu ada apa, anak-anak? Ya, benar sekali. Ya, ada tulisan apa, anak-anak? Tulisan Nabi Muhammad. Dan gambar Ka'bah. Tahukah kalian peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Tahu dah? Belum jelas. Belum terlalu jelas. Mungkin kalian sebagian yang sudah baca bukunya sudah tahu mengenai peristiwa perjalanan hijrah. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu nak nanya terlebih dahulu. Anak-anak cinta tak dengan Nabi Muhammad? Cinta. Cinta. Oke, kalau cinta Ibu nak nanya. Siapa ayah Rasulullah? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Abdullah, Bu. Iya, pinter Pak Suskadi, pinter ya, Nak, ya. Abdullah. Siapa ibunya? Aminah, Bu. Aminah. Oke, bagus. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai sebab Nabi Muhammad SAW hijrah, ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah kalian mengikuti pelajaran, Ibu harap anak-anak bisa menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian
anak-anak bisa menghubungkan gambar dengan sebab kisah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Adapun kegiatan pembelajaran kita, itu kita akan mengadakan diskusi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 anak ya. Tugasnya terdapat pada RKPD yang nanti akan Ibu bagikan untuk setiap kelompok. Anak-anak semua siap? Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Oke, nah ini ada gambar, nak. Ada gambar apa, nak? Gambar Unta, unta Bu. sama gambar Unta. Ka'bah, Bu. Oke, pinter Yulita. Kira-kira Yulita, kalau Yulita lihat gambar itu, Yulita apa yang ada di benak Yulita, yang ada di pikiran Yulita? Canyo itu lagi perjalanan, Bu. Naik Iya, onta benar. perjalanannya, Bu. Iya, itu adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Di mana? Ada Padang gambar pasir, Ka'bah di Bu. mana? Padang pasir, Bu. Padang Padang pasir. pasir, Bu. Pasir ke Padang- Mekah, Bu. Ya, di sekitar kota Mekah. Oke, selanjutnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sebab hijrah. Sebelumnya kita akan belajar mengenai pengertian hijrah terlebih dahulu. Pengertian hijrah secara bahasa itu memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Paham anak-anak pengertian hijrah? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, silahkan Yulita dibaca kembali pengertian hijrah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, Bu. Pengertian hijrah menurut Kamus Bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah, Bu. Oke, bagus sekali ya. Kita lanjutkan nak ya. Nah, ini ada gambar Mekah dan kota Madinah. Kalau di gambar itu kelihatannya dekat anak-anak ya. Ada gambar kota Mekah dan ada gambar kota Madinah. Madinah ini adalah nama sebuah kota yang sebelumnya bernama Yasrib. Dan Yasrib terletak di sebelah utara kota Mekah dengan jarak kurang lebih 450 km. Jauh apa dekat, Dak? 450 Jauh, Bu. km itu, nak? Jauh, Bu. Bu. Jauh sekali, nak. Kalau zaman sekarang, kalau ditempuh dengan bus, itu bisa sampai 6 jam. Nah, pada zaman dahulu, Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah itu dengan menggunakan apa tadi? Onta. Unta. Nah, jadi Nabi Muhammad melakukan perjalanan jauh itu selama beberapa hari, tidak bisa sampai sehari karena naik onta pelan-pelan, nak ya. Oke, selanjutnya. Coba Nak Sarip. Itu ada gambar apa, Nak Sarip? Itu apa, Bu ya? Itu ada ya orang sedang menjelaskan, Bu. Nah, benar. Anak-anak itu gambar ada yang namanya Ahmad Ambolalo itu sedang memperkenalkan diri. Dia adalah murid Baru, baru. Bu. Dia adalah anak pindahan. Mengapa Nak Ahmad tadi pindah? Jadi Nak Ahmad tadi pindah karena ada sebab. Sebabnya apa? Ikut ayah yang pindah tugas sebagai anggota Polri. Bu. Ya, jadi dikaitkan dengan materi kita, Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah itu bukan nak jalan-jalan, bukan nak yang lain, tetapi apa? Dia ada tujuan yang mulia dan dilatar belakangi dengan sebab. Anak-anak pengen tahu dah sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah? Salam. Pengertian hijrah secara bahasa artinya memutuskan atau meninggalkan, yaitu perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, sedikit banyak anak-anak sudah tahu ya mengenai sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah. Nah, sekarang
Bu akan jelaskan lebih detail lagi ya mengenai sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah. Nah, di situ ada gambar. Anak-anak lihat ada gambar apa itu, Nak? Orang yang lagi disiksa, Bu. Bilal, Bu. Orang yang lagi disiksa namanya Bilal bin Rabah. Nah, Ya, ditimpa dengan sebuah batu yang sangat besar dan dicambuk. Kasihan enggak Nak lihatnya? Kasihan. Bu, berdarah-darah. Iya, terus ada juga penyiksaan dari keluarga Yasir. Nah, ini keluarga Yasir ini juga disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Bahkan sampai anggota keluarganya itu meninggal. Ada 3 yang meninggal. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, dan anaknya meninggal. Jadi tinggal Ammar yang masih hidup anak-anak ya. Jadi kenapa mereka disiksa, Nak? Ada yang tahu? Kenapa? Bu tahu. Ya, kenapa Nak Yulita? Itu karena mereka mau masuk Islam, Bu. Jadi disiksa oleh orang itu. Iya, benar sekali Yulita, pinter. Mereka disiksa itu karena mereka masuk Islam. Iya, dan tujuan mereka menyiksa itu adalah supaya apa? Keluar dari Islam. keluar, Bu. Supaya mereka mau kembali ke ajaran agama sebelumnya, yakni menyembah Berhala. berhala. Oh, Oke, benar sekali. Jadi itu adalah salah satu sebab Nabi Muhammad hijrah. Jadi Nabi Muhammad tadi ketika dakwah di Mekah kurang mendapat apa? Dukungan. Bahkan banyak mendapat penolakan dari orang kafir Quraisy. Iya, itu adalah sebab yang pertama. Selanjutnya, sebab yang kedua, silakan Ahmad Suskadi dibaca. Ya Bu, sebab yang kedua Nabi Muhammad hijrah yaitu peristiwa Baiat Aqobah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Itu Bu. Iya, pinter. Alhamdulillah. Jadi sebab yang kedua itu adanya Baiat Aqobah dari penduduk Madinah. Supaya apa? Nabi Muhammad mau hijrah ke sana. Jadi orang Madinah ini bersedia memberikan perlindungan dan akan membantu dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Selanjutnya ada gambar apa, Nak? Ilustrasi Gambar malaikat Nabi Jibril. Muhammad dan Jibril. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad sudah mendapatkan perintah dari Allah untuk segera berhijrah ke Madinah. Selanjutnya kita akan mengadakan tugas kelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Sekarang kita bentuk kelompoknya ya anak-anak ya. Ya, Bu. Kelompok 1 silakan Pak Peri dengan teman-temannya. Kemudian kelompok 2 Pak Nanda dengan teman-temannya. Kelompok 3 Pak Suskadi dengan teman-temannya. Dan kelompok 4 Nak Syarif. Sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, silakan anak-anak baca kembali materi yang telah Ibu jelaskan tadi di buku pembelajarannya agar Baik, lebih Bu. banyak yang didapat. Oke, selanjutnya ini adalah LKPD-nya. Tugasnya apa, anak-anak? Tugasnya anak-anak membuat 5 pertanyaan tentang arti hijrah dan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai, pertanyaan tersebut kemudian ditukar antar kelompok. Jadi kelompok 1 menjawab kelompok 2, kelompok 2 menjawab kelompok 3, dan seterusnya. Ya, anak-anak sudah selesai? Sudah, Bu. Udah. Alhamdulillah, pinter galau ya anak-anak Ibu ya. Sudah selesai semua. Oke, silakan kita presentasikan kelompok 1. Kelompok 1 tadi siapa? Nak Ferry. Silakan diwakili oleh Nak Yulita saja. Kelompok 1. Pertanyaannya apa Nak Yulita yang dibuat dari kelompok lain? Baik, Bu.
Saya mewakili dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa pengertian hijrah? Apa Langsung jawab, Bu, jawabannya, ya. Nak? Iya. Hijrah adalah perpindahan Rasulullah dan sahabatnya dari Mekah ke Madinah, Bu. Oke, pintar sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua anak-anak sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Dan setelah Ibu nilai, Ibu evaluasi, semuanya bisa membuat pertanyaan dengan bagus-bagus dan membuat pertanyaan yang sangat bagus dan menjawab dengan baik. Tapi ada satu kelompok tadi berbeda dari kelompok lainnya. Apa bedanya? Dari segi kerjasamanya, dari segi kolaborasinya, semuanya ikut bekerja. Jadi kelompok ini mendapatkan nilai lebih dibanding kelompok yang lain. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nana, sebelum kita akhiri pelajaran kita, anak-anak bosen enggak? Tidak, Bu. Kalau Bu. bosen, Saya cuma, Bu. kita Happy, SPG Bu, happy. ya. Kita tepuk-tepuk dulu, Nak, ya. Ya, Bu. Oke, siap, Bu. Oke, 1, 2, 3. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu harap anak-anak selalu belajar dan semangat ya. Jadi kesimpulannya tentang pembelajaran kita hari ini mengenai hijrah Nabi Muhammad SAW, itu Nabi Muhammad melakukan hijrah itu karena ada sebab-sebabnya. Yang pertama, dakwah Rasulullah di Mekah kurang berkembang karena adanya penolakan kafir Quraisy. Yang tadi ya banyak penyiksaan. Kemudian yang kedua, peristiwa Baiat Aqobah, dan yang ketiga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, dari materi kita hari ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita itu harus mempunyai keteguhan, nah ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Walaupun disiksa, walaupun dianiaya, mereka tetap memegang teguh akidahnya, yakni agama Islam. Selanjutnya, apalagi yang bisa kita ambil pelajaran? Rasulullah itu melaksanakan hijrah dengan tujuan agar agama Islam lebih berkembang. Maka kita juga bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita ini belum rajin sholat, hijrahnya cak mana? Jadi rajin sholat. Iya, kalau belum lengkap sholatnya, misalnya sholatnya masih bolong-bolong, kalau bisa harus kita lengkapi sholat 5 waktu. Rajin belajar, kita juga harus rajin belajar. Jadi kita harus berani hijrah, berani pindah ke arah yang lebih baik. Oke, bagus. Dan yang terakhir, anak-anak, sebagai seorang muslim, kita harus menanamkan sikap toleransi terhadap orang lain. Jangan seperti para kafir Quraisy pada zaman Nabi. Mereka toleransi dan Tidak. mereka toleransi. Iya, mereka intoleran terhadap umat Islam, bahkan menyiksa. Jadi kalau kita sebagai umat muslim itu kita harus saling menghargai antar sesama. Oke, paham anak-anak ya? Ya, sebelum kita tutup pelajaran kita baca doa bersama-sama dulu. Semoga dengan membaca doa apa yang sudah kita pelajari hari ini sebelum kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, Bu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.